Iya, ini gambar pasti belakangnya seseorang ya. Mungkin ini wanita kalau dari bodinya, postur tubuhnya nih wanita. Nah, dengan kondisi kulitnya yang belang-belang juga seperti tadi gosong. Ya ada yang gosong tapi ada yang putih, belang. Nah, cantik nggak kalau begini? Kalau tadi kan kita lihat dua binatang tadi itu cantik. Tapi yang kalau di perempuan atau di laki juga itu nggak cantik, bener ya? Iya guys, nah kita pada pagi hari ini akan membahas bagaimana sih supaya kita nggak seperti yang gambar terakhir ini, ya, nggak yang belang-belang itu habis sunburn, terus ada yang ketutup. Oke, nah ini Kak Erlia kayaknya sudah bisa nyambung ya Kak Erlia, halo? Halo ya, pagi-pagi glowing. Iya, Ya, bener kan Kak Erlia ya? Kayaknya nih suaranya tuh pangling sama Kak Erlia cantik banget. alhamdulillah. Samarinda cerah nih Kak Egi. Oh, pantas. Oke, Lele udah ya. Nah, sekarang ini kita akan nggak berlama-lama lagi. Untuk yang pertama kali akan memulai sesi kita supaya kita nantinya menghindari ya atau jangan sampai kita tuh punya kulit yang seperti tadi ya, punya kulit yang belang-belang. Untuk sesi pada saat ini, kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada dokter kita yang cantik dari ujung timur Indonesia. Kak Jesli, silakan. Oke, terima kasih Kak Egi yang juga glowing banget hari ini, MC kita yang luar biasa. Ya, nah hari ini kita mau bahas nih gimana sih supaya kita jangan sampai belang-belang ya. Karena emang ya kalau kita lihat di hewan ya lucu, cute banget ya kucingnya. Tapi kalau namanya belang di kulit itu pastinya bukan cuma nggak enak dilihat, tapi juga kalau misalnya yang seperti tadi di gambar yang ada di mataharinya ya, pasti itu perih banget sampai bisa kekelupas juga iya gitu, dan pastinya bukan cuma mengganggu penampakan aja, tapi juga fungsi dari kulit kita sendiri itu juga terganggu. Jadi kita mau belajar sama-sama nih, yuk nanti kita sama-sama lihat di slide-nya ya. Kayaknya bisa dibantu slide-nya. Oh iya. Oke, kita bisa mulai nih ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya yang menyebabkan kita ini punya warna-warni dalam kehidupan kita ya? Karena kalau sebenarnya kalau kita lihat ya putih aja ya polos, itu juga lama-lama loh kok nggak ada warnanya ya? Nah itulah sebabnya luar biasanya ya ciptaan Tuhan itu menciptakan kita dengan macam-macam kulit gitu. Nah inilah macam-macam kulit kita yang diwarisi itu dari nenek moyang kita gitu. Jadi kalau kita nih misalnya ya, yang dari timur ya, yang dari Ambon kalau datang terus kita kulitnya udah kelihatannya lebih cerah, itu aneh gitu kata orang. Oh, masa sih dokter dari Ambon nih? Kebetulan iya memang dari Ambon, lahirnya di sini. Ya, tapi dengan perawatan yang baik ya kulitnya beregenerasi lebih baik ya sehingga lebih cerah. Jadi bukan karena putih dicat ya, tapi karena dirawat. Jadi memang betul-betul dari nenek moyang kita mewarisi gen kulit kita dan bagaimana kulit kita itu bisa dilihat. Nah, dan yang terpengaruh lainnya itu adalah hal-hal terkait gen dan juga proses-proses biologis. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Next, Kak. Nah, ini ya salah satunya belang-belang yang tadi kita udah lihat
lihat juga contohnya ya. Di zaman pandemi ini ya, sering kita pakainya masker ya, bahkan sampai sekarang ya, jangan lalai karena masih banyak kasus COVID ya, infeksi di sekitaran kita. Jadi orang masih juga pakai masker. Dan nggak jarang loh yang di atas ini, yang dialami oleh Bapak ini ya, itu juga bisa dialami oleh kita loh. Kalau memangnya bisa belang-belang karena ada maskernya gitu. Jadi kulit yang terpapar matahari otomatis kulitnya lebih gelap. Sedangkan yang tertutup ya, karena terhindar dari matahari ya dia lihatnya lebih cerah. Ya ini belang nih ya. Nah, ini juga nih ya, di pantai ya, asik ya, apalagi di Ambon gini banyak pantai ya. Nah, berjemur, ya ternyata setelah pulang ke rumah, ya terkelupas semua kulitnya ya, merah ya, sakit. Nah, ini ternyata terbakar oleh matahari dan jadinya belang-belang seperti ini ya. Di kacamata juga jadinya, wah aneh ya, kok bisa ya. Nah, yuk kita sama-sama lihat apa sih yang berpengaruh sehingga kita bisa punya warna kulit yang tiba-tiba bisa berbeda dan belang-belang. Ya, next Kak. Iya, di mana kita itu punya satu pewarna alami di dalam kulit kita yang bekerja sangat optimal di dalam kulit kita, terutama di bagian kulit kita yang paling luar, yaitu yang namanya epidermis. Nah, epidermis ini berlapis-lapisnya banyak banget ya. Nah, mulai dari yang namanya stratum corneum sampai stratum basalis. Nah, di dalam yang namanya epidermis kita ini atau sel yang paling luar dari kulit kita itu ada yang namanya satu sel ya di kulit kita ini yang berfungsi memproduksi warna pada tubuh kita ya, yaitu yang namanya sel melanosit. Nah, sel melanosit inilah yang kemudian nanti akan berperan untuk membentuk belang-belang kita ya. Bagaimana sih? Apakah sebenarnya belang-belang ini jelek ya, atau sebenarnya adalah proses kulit untuk memproteksi dirinya? Yuk kita lihat lagi, next Kak. Nah ya, ini kita lihat ya, sebenarnya kenapa ya kulit kita itu bisa belang ya. Nah, karena sinar matahari kita ini ya punya dua jenis gelombang, yaitu UVA dan juga UVB. Nah, di mana yang namanya UVB ini itu berinteraksi langsung dengan kolesterol di permukaan kulit kita dan membentuk cadangan vitamin D dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya ini juga penting ya untuk kita mendapatkan UVB langsung direct dari luar, jadi kena sinar matahari langsung. Namun ternyata ketika UVB ini mengenai kulit kita ya, respon yang lainnya adalah sel melanosit yang kita lihat tadi itu ya juga terinduksi. Terinduksi untuk apa? Dia terinduksi untuk memproduksi pigmen warna ya atau melanin sehingga terjadilah yang namanya belang-belang ya. Nah, sebenarnya dengan adanya belang-belang ini itu dikatakan bahwa kita itu punya shield atau tameng alami dari kulit kita untuk memproteksi kerusakan lebih lanjut dari UVA maupun UVB ya. Nah, UVA kalau kita lihat di gambar ya, dia itu lebih panjang sampai ke dermis dan subkutan. Dan lebih bahayanya lagi, dia bukan cuma sekedar menyebabkan belang-belang, tapi bisa sampai yang namanya penuaan dini dan juga kanker kulit. Wah, ternyata ya serem juga matahari ini ya. Walaupun seneng ya kalau jalan-jalan itu matahari ya, vibe summer gitu. Karena kita summer terus ya. Next ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ya. Bahwa kita harus tahu bahwa belang-belang ini juga tidak semata-mata adalah upaya kulit kita itu rusak ya, tapi sebenarnya dari kulit manusia yang punya sel tadi ya, sel melanosit itu memproduksi melanin sebagai yang namanya pigmen fotoprotektif. Jadi kita itu sebenarnya dilindungi oleh belang-belang kita ini ya. Dengan melanin itu memproduksi melanosit memproduksi melanin, maka dia melindungi kita dari bahayanya UVA dan UVB juga yang namanya blue visible light ya. Jadi luar biasa banget ya. Ternyata yang kita anggap sebenarnya jelek ya, aduh belang-belang ini, ternyata itu pelindung kita juga loh, respon dari kulit kita untuk melindungi diri kita supaya tidak terpapar dan terkena efek berbahaya dari matahari. Nah, ini pengetahuan kita lebih lanjut ya bahwa sinar UV itu lebih
bisa diproteksi dengan yang namanya eumelanin. Nah, kita ingat baik-baik nih ya. Oh, ternyata melanin itu juga ada dua jenis ya. Ada eumelanin dan feomelanin. Nah, eumelanin ini melindungi kita dari yang namanya efek UV. Tapi feomelanin sayangnya tidak. Nah, kira-kira kita mau tahu nih ya, kira-kira kita punya nggak ya dua-duanya, atau kita punya feomelanin, jangan-jangan jadi kita nggak bisa terlindungi. Yuk kita sama-sama cari tahu ya, apa yang kita punya. Next. Oke, next lagi. Nah, kita lihat sama-sama ya. Jadi ini adalah sebenarnya bagian dari suatu proses untuk pembentukan melanin. Nah, untuk yang memproduksi yang namanya feomelanin itu didapatkan dari L-dopa yang diubah dengan enzim tirosinase menjadi L-dopa-miquinone dan juga sistenil-dopa menjadi fenomelanin. Nah, fenomelanin ini kalau kita lihat dari warna bagannya aja sudah tampak ya, warnanya oranye ya. Jadi sebenarnya feomelanin ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kulit yang cenderung merah ataupun kuning. Nah, ini biasanya kita akan temukan di benua-benua seperti di Amerika, ya, Eropa, di mana memang kulitnya itu cenderung lebih terang, ya, atau disebut biasanya fairy skin. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya eumelanin yang melindungi dari UV ini dimiliki yang mana? Nah, ini ada prosesnya juga dari L-dopa dengan tirosinase dirubah menjadi 5,6 dihidroksiindol kemudian menjadi eumelanin. Nah, eumelanin ini bisa membentuk pigmen kecoklatan. Yang kedua adalah pigmen yang warnanya coklat sampai ke hitam ya. Jadi kita orang Asia ya, orang Hispanik yang biasanya Spanyol gitu ya. Jadi kulit-kulitnya eksotis, kemudian juga orang-orang Afrika ya yang kulitnya cenderung ke hitam. Nah, ini yang memiliki eumelanin ya. Jadi kalau dibilang hitam manis ya, ya itu bukan cuma sekedar manis aja ya, tapi juga manis fungsinya, yaitu kita punya eumelanin untuk memproduksi melanin supaya melindungi kita dari efek-efek jahat UVA maupun UVB. Wah, keren banget ya. Jadi sebenarnya kita bersyukur ya, karena kita dilahirkan di tempat dengan iklim tropis yang punya jenis kulit seperti punya eumelanin ini. Nah, kita akan lihat ya pembagiannya kayak gimana sih orang yang punya tingkatan feomelanin itu yang mana dan eumelanin yang mana. Yuk kita next lagi, lagi. Nah, ini kategorinya, di mana kategori ini dibuat oleh Fitzpatrick untuk membagi jenis kulit berdasarkan kepekaan terhadap sinar matahari. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Fitzpatrick yang 1-3 itu kategori 1-3 itu biasanya adalah orang-orang yang tinggal di bagian Eropa, kemudian Amerika ya. Jadi mereka selalu terbakar ataupun kadang terbakar, mudah terbakar, tapi tanningnya itu bisa tanpa tanning dan tanning ringan sampai moderat. Warna kulitnya putih pucat ataupun putih ya. Jadi memang kalau mereka terkena sinar matahari itu tidak mencoklat dia, justru terbakar seperti tadi ya. Nah, beda dengan orang-orang yang di garis khatulistiwa yang biasanya ya orang Asia atau Hispanic ya, itu atau kemudian di Afrika itu punya Fitzpatrick 4-6 ya. Nah, SPT-nya 4-6. Jadi mulainya dari kulitnya jenis yang terbakar minimal ya, tak pernah terbakar, tapi selalu tanning ya. Jadi dia bukan terbakar, tapi berubah menjadi lebih gelap atau coklat ya, disebut tan ya. Jadi kita kalau orang di luar kan harus bayar ya mau tan ya. Kita ini tanning alami karena memang jenis kulit kita itu bisa tanning karena punya eumelanin tadi, sehingga warna kulitnya adalah sedikit coklat sampai dengan coklat tua. Nah, inilah bagaimana respon kita sehingga berbeda-beda orang itu bisa belang atau tidak bisa belang itu dari jenis kulitnya ya. Sehingga kita akan lihat nanti sama-sama next. Nah, gangguan pigmentasi di mana terbagi atas hiperpigmentasi dan hipopigmentasi, itu kita akan lihat sama-sama gimana sih kalau orang yang punya hiperpigmentasi itu seperti apa. Apakah dia akan lebih coklat? Sehingga dikatakan memang 4-6.
Oke, di mana ya iklim kita ya, seperti juga di Indonesia itu punya iklim yang tropis, sehingga kejadian dari hiperpigmentasi ini cenderung justru meningkat. Nah, next lagi kita. Nah, ternyata banyak loh jenis-jenisnya hiperpigmentasi ini yang bisa kita bedakan ya. Misalnya melasma ini juga paling sering muncul pada ibu hamil ya, disebut topeng hamil. Biasanya kok lebih gelap mukanya ya ibu ini pas mengandung ya. Ternyata ini ya yang disebut kloasma. Jadi ini adalah melasma. Jadi timbul bisa karena hormonal, bisa juga pada area wajah yang terpapar sinar matahari ya. Jadi kalau wajahnya yang sering kena sinar matahari akan ada bintik-bintik kecoklatan di sana. Oke, yang berikutnya lentigo. Lentigo ini juga biasanya diinduksi oleh dua, ya, entah itu sinar matahari ataupun di luar sinar matahari seperti obat-obatan atau penyakit tertentu. Tapi paling sering dialami oleh orang-orang seiring dengan pertambahan usia. Jadi orang-orang yang lansia ya, parubaya ini sering alami lentigo ini. Kemudian ada yang namanya post-inflammatory hyperpigmentation. Oh, ini pasti related ini sama ibu-ibu ya. Apalagi kalau masak ya, lupa kalau minyaknya nyipratca ya. Lalu ada luka bakar, kena minyak panas misalnya di muka ya. Lama-lama jadinya lebih gelap ya karena ada luka di sana, luka bakar. Nah, inilah post-inflammatory hyperpigmentation, atau bisa juga jerawat ya, waktu kita mungkin masih remaja ya, hormon lagi bergejolaknya, wah kalau banyak jerawat kemudian bisa gatel ya, dipencet-pencet terus ya, lama-lama jadinya bekas, ada punya bekas yang kehitaman. Nah ini adalah pasca inflamasi ya, bisa juga kena cacar ya, biasanya seluruh badan sampai mukanya semua kena cacar. Nah ini adalah post-inflammatory hyperpigmentation. Kemudian yang terakhir ini, yang paling bawah ini adalah yang sering kita lihat pada orang-orang dengan pemakaian bahan kimia atau obat-obatan ya. Jadi bercaknya memang cenderung seperti keabu-abuan ya, biru ya, karena bisa dari bahan-bahan yang berbahaya ya, misalnya tadi kita sempat nonton ya, logam berat yang termasuk di dalam suatu produk kecantikan. Nah, itu membuat kerusakan pada kulit dan juga organ-organ yang tidak diketahui ya, serem. Ya, next. Nah, kita akan bahas lebih jauh ini pada yang paling sering terjadi, yaitu melasma ya, di mana memang yang menjadi penyebab utamanya sebenarnya adalah matahari kita ini ya, karena kali yang paling terpajan UV itulah yang nanti akan muncul bercak-bercak ya. Kita bisa lihat nih bercak-bercaknya di gambar-gambar ini ya, coklat muda sampai coklat tua ya, di bagian pipi, kemudian daerah bibir, hidung, dagu itu paling sering ya. Nah, biasanya lebih banyak juga pada perempuan ya. Dan nah, karena kita udah lihat ya, yang di garis ekuador adalah Asia, jadi orang Jepang, Korea, Cina, itu Pakistan Timur Tengah dan Mediterania Afrika ini yang paling sering alami melasma ya. Jangan salah, benua seperti Australia itu juga dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga di sana itu juga panas banget. Namun karena justru di benua Australia itu jenisnya itu very skin, justru mereka bukan hanya alami melasma seringnya, malah sampai kanker kulit, karena tidak ada yang tadi kita bilang eumelanin yang memproteksi kulit kita supaya menjadi tan dan justru tidak menyebabkan kerusakan sampai kanker kulit ya. Next. Kita akan lihat sama-sama apalagi nih penyebab-penyebab yang lainnya selain sinar matahari. Genetik bisa ya, pada 70% kasus ada. Ada gen-gen misalnya TYRP ini ya, yang merupakan diteliti sebagai penyebabnya seseorang itu lebih cenderung mengalami melasma. Ada juga ras ya, intinya pokoknya yang punya Fitzpatrick 3-6 itu seringkali mengalami melasma ini. Bisa juga endokrin ya, tadi dikatakan sering dibilang topeng hamil ya, karena kok mukanya jadi lebih gelap ketika jadi belang-belang gitu, kok ini lehernya sama mukanya beda pada saat hamil ya, ini karena hormonal ya. Kemudian juga penggunaan kontrasepsi oral ya, pil KB ya, itu juga menginduksi yang namanya ketidakstabilan hormon ya. Juga ini pengganti hormon pasca menopause itu juga menginduksi yang namanya melasma ini. Next.
Ya, yang lainnya kita akan lihat juga. Nah, obat-obatan ya, orang yang konsumsi anti kejang ya, mungkin dia punya bawaan epilepsi kah ya, sehingga harus konsumsi obat-obatan ini, psikotropik ya, kemudian juga menggunakan kosmetik yang berbahaya. Aduh, takut banget ya, jangan sampai kita terlena nih ya, karena hasilnya cepat ya, karena hasilnya cepat jadi putih ya, kita gunakan yang punya yang namanya parfum, zat perwarna, dan juga merkuri yang justru membuat kulit kita bukannya putihnya sebentar doang, tapi jadi belang-belang atau melasma di kemudian hari. Nah, bisa juga ada bawaan penyakit lain ya, stres. Wah, kita harus sering happy ya, senyum, ikuti acara-acara yang positif seperti acara Miskin Institute ini ya. Nah, supaya kita tetap glowing ya. Addison disease ya, ada penyakit tertentu, kemudian infeksi juga seperti TB dan malaria. Karena obat-obatan dari TB dan malaria ini juga seringkali menginduksi munculnya ya bintik-bintik kecoklatan atau melasma pada kulit. Nah, next. Kita lihat lanjutnya ya. Jadi gimana dong ya kalau kita ini alami melasma? Nah, kalau pengobatan secara umumnya itu diberikan untuk olesnya ya, topikalnya itu adalah seperti hidroquinon, kemudian asam retinoat dan asam aselenat. Pengobatan secara keseluruhan ya di tubuh itu untuk vitamin C diberikan, kemudian glutathione. Tindakan yang lainnya biasa dianjurkan untuk yang namanya chemical pills dan juga bedalasa. Ya, walaupun ini seabrek-abrek ya rencana pengobatannya, tapi ternyata note-nya adalah harus dilakukan teratur dan sempurna. Aduh, pusing ya guys, karena kita manusia nggak ada yang sempurna. Ternyata memang harus sempurna banget, nggak boleh ada celah. Termasuk adalah kita harus mencegah, karena bisa berlangsung lama nih ya kan, udah bertahun-tahun kena matahari, obat sebagainya, dan walaupun udah di laser apa segala macam bisa muncul lagi ya, mengkhawatirkan, resah dan gelisah ya, stres karena kalau udah hilang, aduh muncul lagi masalah baru lagi ya. Next. Sehingga paling penting ya kita tahu mencegahnya ya, karena kalau kita mudah mencegah ya nggak ada mungkinnya kita untuk mengobati ya. Mencegahnya gimana? Dalam terapi yang namanya bercak-bercak kecoklatan pada melasma ini yang paling penting adalah menghindari faktor pemicu, di mana kita udah lihat ya tadi sama-sama ya, sinar matahari yang utama. Nah, sehingga kalau kita lagi di luar rumah dan lagi terik-teriknya ya, apalagi sekarang di Ambon ini jam 12 lewat ya, mataharinya satu rumah dikasih 3 kayak di Ambon ya, jadi panas ya. Nah, dipakai topi ya, payung, kemudian juga jangan lupa tabir surya. Jadi dipakai nih kan sunscreen-nya supaya nggak terbakar kulitnya atau sampai jadi belang-belang ya. Kemudian menggunakan juga kosmetik yang tepat, jangan sampai kita salah pilih yang berbahaya, apalagi yang punya sensitivitas terhadap cahaya, jadinya makin terbakar ya. Nah, bila ada rasa-rasa yang mengganggu ya, gatal dan segala macam, segera di stop dulu dan dikonsultasikan kepada dokter. Oke, next. Kita pasti punya nih, kok bisa belang-belang lagi ya? Nah, ini ya lentigo. Nah, ini lentigo juga punya karena sinar matahari juga ya. Nah, biasanya bintiknya juga bervariasi ya, 5-20 mm, dan berkembang perlahan dalam beberapa tahun. Bisa juga muncul tiba-tiba. Nah, kemudian ada juga di wajah ya, bukan cuma lentigo ini bukan cuma di wajah aja, tapi bisa di lengan ya, di leher itu juga bisa. Next. Nah, ini ya, radiasi sinar matahari sama nih ya. Nah, kemudian juga ada juga diakibatkan oleh yang namanya kelainan bawaan yang lain ya, ada sindrom-sindrom seperti ini ya. Noonan, Cowden, Peutz-Jeghers dan segala macam ini adalah penyakit-penyakit yang mungkin menginduksi supaya terjadi kelebihan dari produksi melanin di kulit kita ya, sehingga orangnya jadi gampang untuk muncul bintik-bintik yang bervariasi warna kecoklatan ya, lentigo ini. Next. Nah, pengobatannya juga sama ya. Namanya kalau bercak kecoklatan di rata-rata pengobatannya adalah dengan hidroquinon, kemudian juga dengan krioterapi ya, mikrodermabasi untuk membersihkan bagian kulit yang luar dan menggunakan kristal ya. Nah, kemudian chemical peel ya, mirip-mirip ya seperti yang tadi karena sama-sama bercak yang harus dihilangkan ya. Next.
Ya, ingat bahwa penyebab utama kita selalu di matahari, sehingga kita wajib ya pakai sunblock ya, minimal 30 ya SPF-nya. Karena itu 30 itu sudah melindungi yang namanya 93% ya. Jadi kalau di atas 30, wah berarti udah oke banget ya. Di-reapply nanti tiap 2 jam sekali pas kita di luar rumah. Terus kita udah keringetan ya. Nah, kita bisa touch up lagi sunblock-nya. Next. Nah, ini ya, gimana sih supaya kita ini pakai sunscreen atau sunblock ini yang tepat ya. Pertama, kita harus nih memilih yang namanya sunscreen atau sunblock kita ini yang broad spectrum ya. Nanti kita perhatikan baik-baik di yang namanya logonya. Oh, ini untuk UVA dan UVB ya, atau jangan-jangan cuma UVA aja, atau jangan-jangan UVB aja, karena masing-masingnya itu memiliki bahayanya ya. Sehingga kalau kita pakai yang broad spectrum, berarti dia sudah melindungi dari bahaya keduanya ya. Kemudian SPF yang lebih dari 30 karena itu melindungi 98% dari UVB. Jadi kalau sudah yang namanya lebih dari 30 SPF-nya, nah udah mantep tuh ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tulisannya PA ini terkait apa ya? Nah, kalau PA ini adalah bagaimana proteksinya ya, bagaimana itu direkomendasikan untuk UVA. Jadi PA ini kalau sampai di plus 4 kali, 3 kali itu sudah sangat maksimal untuk namanya UVA yang tadi kita lihat di awal, dia bisa menembusnya jauh ya sampai ke dermis, sampai ke sukutan ya yang bisa menyebabkan kita kulitnya jadi penuaan dini ya, jadi tidak kenyal, jadi yang namanya punya potensi kanker kulit. Nah, UVA ini diproteksi dengan kalau ditulis di label itu PA. Oh iya, PA plus 3 kali atau 4 kali, wah maksimal, mantap itu ya. Kemudian dikatakan bahwa pilih sediaannya yang paling ideal itu seperti lotion atau roll-on. Kalau spray itu kurang maksimal ya, karena kita pengennya dia merata ya, menutupi seluruh bagian kulit kita yang dari luar nih terpapar sinar matahari ya, tidak dilindungi pakaian atau yang lainnya ya. Jadi supaya nggak belang ya. Di-apply seperti tiap jam di rumah, dan kemudian kalau memang ya sunscreen kita ini tidak water resistant ya, berarti ketika kita aktivitas ya sambil olahraga atau sambil berenang udah basah-basahan ya, kita bisa reapply kembali setelah kita berenang atau berolahraga seperti itu. Jadi kita udah tahu ya triknya supaya kita ini juga memilih sunscreen atau sunblock yang tepat untuk kita gunakan. Yes. Next, Kak Edi. Nah, sekarang ya kalau tadi itu kelebihan pigmen, jadinya kecoklatan ya. Nah, justru sekarang pigmen melaninnya ini jadi mengalami kurang atau kekurangan, jadinya justru memiliki daerah-daerah yang lebih terang dibandingkan sekitarnya ya. Contohnya adalah albinisme yang pertama ini ya. Kalau kita mungkin pasti deh dalam kehidupan kita ini pernah berpapasan atau ketemu dengan orang yang albino ya, di mana orang albino ini memang memiliki kelainan genetik sehingga pigmen melanin di dalam tubuhnya ya, bahkan di bola mata ya, di alisnya itu semuanya jadinya tidak berfungsi maksimal ya, sehingga berwarna lebih pucat dan cenderung warnanya lebih ke warna putih gitu ya. Nah, ini adalah albinisme. Yang kedua adalah vitiligo. Nah, vitiligo ini mirip-mirip ya, mirip-mirip sama albinisme, tapi dia mengakibatkan karena di sekelilingnya ini masih kulit yang normal, sehingga dia akan tampak daerah-daerah yang lebih cerah dibandingkan sekitarnya. Untuk penyebabnya itu diduga karena yang namanya autoimun ya, autoimun, sehingga imun ini menyerang juga sel ya, sel yang memproduksi pigmen yaitu sel melanosit, sehingga tidak memproduksi melanin dengan maksimal. Nah, dengan adanya autoimun ini nanti kita akan lihat sama-sama apa sih efeknya vitiligo ya. Kemudian pityriasis alba. Nah, kita lihat ya pityriasis alba ini mirip-mirip sama panu, tapi kok ini bukan panu ya kayaknya. Ya, ini adalah yang disebut pityriasis alba. Biasanya ini pada anak
dia biasanya muncul pada anak atau bisa juga remaja dan dewasa muda. Biasanya tidak usah dikhawatirkan karena dia akan sembuh sendiri, jadi akan menghilang dengan sendirinya, berbaur dengan kulit asli, tapi biasanya diinduksi, diduganya karena paparan sinar matahari juga, atau bisa juga karena yang namanya eksem atau radang pada kulit, tapi biasanya dia akan sembuh sendiri. Nah, yang lainnya yaitu panu. Ini ya, jengkel banget kalau orang ini panu, karena justru ada yang namanya infeksi jamur di sana yang terlibat ya. Karena ada jamur, makanya akan gatal banget ya. Kalau orangnya ini keringetan ya, tapi nggak jaga kebersihan, maka akan gampang banget nih muncul yang namanya panu ya. Panu ini kalau bahasa latinnya itu tinea versicolor ya. Jadi dia menyebabkan juga gangguan pigmen ya, gangguan pigmen tapi ada jamur di sana ya, sehingga berwarnanya bisa lebih terang atau lebih gelap di permukaan kulit, dan dia tapi khasnya yaitu dia lebih gatal karena ada kumannya ya, ada parasitnya di sana. Next. Ya, kita akan lihat ya, wah ternyata ya orang dengan kulit belang-belang kayak begini juga masih pede banget jadi model dunia ya. Jadi ini si Winnie Harlow ini mengalami fenomena yang dikatakan vitiligo ya. Jadi ada bagian-bagian tubuhnya yang alami lebih terang dari sekitarnya ya. Diduga karena autoimun. Tapi ternyata dikatakan dia punya sisi eksotis tersendiri ya. Oke, next. Kita akan lihat lebih jauh ya, kayak apa sih vitiligo ini. Nah ini ya, karena kelainannya itu kelainan kulit kronis, ya memang kejadiannya sangat jarang ya, dikatakan 0,1 sampai 2,9% populasi dunia aja yang mengalaminya ya, jadi sangat langka. Kemudian rata-ratanya usianya dimulai 20 tahun. Nah, banyak studi yang mengaitkan bahwa vitiligo ini terkait dengan penyakit autoimun ya. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya eksotik, itu juga berbahaya ya, karena bisa jadi ini juga terkait dengan yang namanya lupus, kemudian yang namanya inflammatory bowel disease ya, DM tipe 1 yang terkait dengan autoimun yang merusak sel pankreas ya, juga Addison disease. Jadi walaupun yang terlihatnya di luar ya ada gangguan, ternyata itu juga ada gangguan dalam organ tubuh karena proses autoimun ya, yang bukan cuma menyerang sel melanosit ya pada kulit, tapi juga organ-organ yang lainnya. Wah, serem juga ya ternyata ya. Next. Nah, penyebabnya ini banyak ya, ada genetik, bisa juga stres ya. Paling sering adalah autoimun, kemudian peningkatan ROS, ketidakseimbangan dari yang namanya kalsium dalam tubuh kita, dan juga beberapa virus juga diduga menjadi penyebab dari vitiligo ini ya, yaitu Epstein-Barr dan juga cytomegalovirus virus ya, CMV. Next. Nah, gimana sih kita mengatasinya? Ya pastinya dengan melihat faktor-faktor pencetusnya ya, sehingga kalau memang pencetusnya adalah suatu autoimun misalnya, ya berarti itu harus diatasi secara menyeluruh ya. Kemudian terapinya dengan kortikosteroid ya, karena dia memang warnanya adalah yang lebih terang dari sekitarnya. Yang lainnya juga adalah menstabilkan dari UVB, jadi pemaparan supaya cahaya matahari itu juga tidak langsung mengenai kulitnya. Kenapa? Kita ingat ya bahwa protektor kita, kulit kita dari matahari itu adalah melanin. Ya, pada orang-orang dengan albino, vitiligo itu justru mengakibatkan gangguan pada produksi melaninnya. Nah, akibatnya apa? Anggap aja mereka tidak punya proteksi alami untuk menghindar dari yang namanya bahaya UVA dan UVB ya. Sehingga mereka lebih gampang kemerahan kena sinar matahari, lebih punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker kulit ya, sehingga mereka dianjurkan betul-betul menjaga kulitnya ya dengan dari paparan sinar matahari dengan pakai sunblock ya, terutama kalau di luar ruangan ya. Oke, next. Iya, sampai sini dulu Wah, keren. ada Ini ya. udah nggak kerasa ya kita ternyata Iya, ngobrol-ngobrol padahal kayak tadi ini. bayangin banyak banget pasti materinya, tapi saking terpesonanya dengan pengetahuan yang ada yang baru, ada juga yang sudah kita tahu gitu ya. Betul kayak gini. Jadinya kita jadi
ini juga punya wawasan baru ya. Wah, ternyata ya yang belang-belang itu ada 2 jenisnya ya, yang kelebihan pigmennya ada, yang kekurangan pigmennya. Kekurangan. Jadi akhirnya bisa membedakan ya, kalau misalnya kita lihat ada teman atau mungkin saudara yang itu kita bisa, oh ini kayaknya ini yang hiperpigmentasi, ini yang hipopigmentasi. Betul. Oke. Keren Dan sekali ya. pastinya Nah, kita pengen cari solusinya ya, dan pencegahannya dong Kak Egy. Harus dong, iya, supaya harus ada, jangan sampai diobati ya. Soalnya kalau diobati itu lebih ribet, mungkin lebih mahal juga gitu. Tapi kalau bisa ya pencegahan, harus dicegah. Gitu ya dok ya. Oke, nah ini kalau teman-teman ini sudah lebih banyak yang masuk, pasti sudah dijapri-japri ya. Senang sekali bisa bergabung ya para besti-besti ini. Nah, jangan lupa kalau yang tadi tuh materinya kan luar biasa keren gitu. Bahkan ada yang bilang, wah ini komplit. Ya seperti dapat spill dari dokter spesialis kulit. Ya. Nah, jangan lupa dicatat. Terus kalau ada yang penting-penting atau ada yang mau di garis bawahi gitu, itu kan bisa jadi referensi ya untuk nanti kita buka-buka lagi. Dan sebentar, jangan lupa ada giveaway-nya, sehingga kalau nggak perhatikan nanti nggak bisa jawab giveaway-nya. Padahal kalau udah menang giveaway itu ada hadiah yang menarik yang akan nanti seru ya Kak Egy ya. seru, Hadiah itu bisa kasih hadiahnya gitu. Dok, ini sebelum kita lanjut ya, mungkin agar supaya ada visualisasi tentang bagaimana sih sinar matahari itu sangat-sangat sebisa mungkin kita hindari, walaupun sebenarnya ini nggak bisa dihindari kalau kita tinggal di daerah Khatulistiwa ya dok ya. Betul. Saya mau ajak kita semua untuk menyaksikan video yang berikut ini. Oke, bentar ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Mana lagi videonya ini? Oke, stop share screen. Atau mungkin Kak Mila bisa bantu share videonya? Videonya tidak masuk di saya, Kak. Oh ya, entar atau ya. Mungkin Bentar, saya coba lagi ya. Ya. Oke, ini. Ini udah ya videonya. Saya putarkan lagi. Aging and skin cancer, you need to know about the dark side of the sun. Today, I want to share with you a deep dive into how the sun can accelerate skin aging and also increase the risk of skin cancer. When sunlight reaches the Earth's surface, it is made up of 3 main types of radiation. Infrared radiation is what gives sunlight its warmth. Visible light helps us see. And then there's UV light, a type of radiation that we can't feel or see. When it comes to the damaging effects of sunlight, UV is a major culprit. There are 2 types of UV that reach us on Earth's surface, UVA and UVB. Both types of UV can damage the skin, but in slightly different ways. Of the 2, UVB is the most damaging form of UV radiation. It causes sunburns and increases the risk of skin cancer. The upper layer of the skin is called the epidermis. Visible light from the sun is reflected off the epidermis, but UVB penetrates into it. In the epidermis, UVB reacts with the DNA of cells,
and causes DNA damage. Our skin cells are able to repair DNA damage, but with time, if enough DNA damage accumulates, skin cancer can form. In the epidermis, there are cells called melanocytes. When skin cells are damaged by UV, melanocytes release a dark pigment called melanin. Melanin is able to absorb UV light, and so the body uses melanin as a kind of UV shield. But melanin isn't able to completely stop skin damage from UVB. A skin tan is actually a sign that skin damage has already occurred, and the body is preparing itself for further UV exposure. In a sunburn, UVB causes so much damage that the skin cells die and the upper layer of the skin peels off. The death of cells also triggers inflammation, making the skin red, hot, and painful to touch. UVA can also increase the risk of skin cancer, but mostly it is involved in accelerating skin aging. UVA is able to infiltrate down to the deep layer of the skin, called the dermis. The dermis has a scaffolding of molecules such as collagen that makes your skin elastic. When you pull on your skin, it is this scaffolding that helps your skin spring back. UVA damages this collagen scaffolding. This makes your skin more prone to wrinkling and sagging. It's not all bad news though. We know that sunlight in moderate amounts is helpful for making vitamin D, and that's what I talked about in my last video. Also, UV light prescribed by doctors can be helpful for immune-based skin conditions like psoriasis. So, in healthy doses, sunlight can be good for you. But how do you protect yourself from the damaging effects of excess UV? Well, in my next video, I'm going to Oke, iya. Jadi tadi kalau kita semua sempat melihat ya caranya gimana sih terjadinya sebenarnya belang-belang tadi ya yang hiper. Nah, iya dok. Jadi kalau di kondisi tertentu ada baiknya sinar matahari, tapi kalau yang sudah sudah berlebihan itu bisa merugikan ya, bisa belang-belang kita. Nah, kalau yang semua ya, misalnya ada pertanyaannya itu bisa juga langsung di kolom chat supaya nanti di akhir sesi kita bisa mengajak lagi Dr. JJ atau semua yang ada di sini untuk bisa menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bestie-bestie semua di sini itu yang udah taruh di kolom chat. Nah, untungnya dok, ini walaupun ada masalahnya dari pigmentasi tadi, atau hipo, kita kan juga punya solusinya. Bersyukur banget ya kita ditemukan di Skin Institute ini. Iya, ada wadahnya. Nah, saat ini daripada kita ngobatinnya ya dok, udah mahal, ribet, harus ada waktu juga ya, harus konsisten. Nah, bagaimana kalau kita cegahnya aja pakai dengan Biskin, dan kesempatan kali ini untuk kenapa sih Biskin itu nanti akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa yang keseruannya juga sebagai instruktur yoga yang tadi sudah saya kenalkan. Nah, tak lama-lama lagi saya akan ajak semua untuk kita lihat yuk dengan Kak Mila. Kak Mila. Ya, pagi-pagi glowing. Wow, terima kasih Kak Egi. Ya, terima kasih juga untuk penjelasannya dari Dr. Jesli yang luar biasa. Lengkap banget dan tentunya semakin menambah pengetahuan kita ya lebih dalam lagi tentang kulit beserta masalah-masalahnya. Terus juga kita jadi semakin sadar ya bahwa kalau kita menjaga kulit kita, terutama kulit wajah kita, itu jauh lebih baik ya dok ya, daripada kita mengobatinya ya. Karena kalau mengobati tentunya pasti biayanya lebih mahal. Yang kedua juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian juga mungkin ada rasa sakit atau rasa nggak enak yang harus kita alami. Seperti itu ya dokter ya. Iya, betul banget. Iya, kemudian juga ternyata juga penyebab utama juga yang membuat kita bisa mengalami hiperpigmentasi itu salah satunya adalah dari paparan sinar matahari ya. Jadi tentunya juga kita harus aware, harus care juga kalau keluar ya kita juga
harus mampu melindungi diri kita. Misalnya kalau untuk badan, kita bisa pakai payung, kita bisa pakai topi, pakai jaket. Nah, bagaimana sih dengan wajah kita? Tentunya wajah kita juga penting banget ya. Ya, bukan hanya pelindung-pelindung seperti itu, tapi juga kita harus menggunakan pelindung tabir surya. Nah, selain pelindung tabir surya, tentunya untuk skincare yang kita pakai itu juga akan banyak membantu ya untuk mencerahkan kulit wajah kita dari dalam. Nah, jadi kita sebagai pemakai skincare atau yang kita menggunakan skincare sehari-hari, tentunya skincare yang kita pakai itu harus tentunya bahannya harus aman ya. Kemudian juga kita harus tahu apa saja bahan dari skincare yang akan kita pakai. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama tahu mengapa kita harus menggunakan base skin produk. Ya, tolong saya dibantu dengan Kak Egi untuk share screen-nya. Oke, makasih. Oke, nah. Yes. Nah, produk base skin ini sudah saya gunakan sejak beberapa tahun yang lalu. Di awal memang sebelum saya menggunakan produk-produk base skin, ini saya sempat menggunakan produk-produk yang ini ya bukan krim racikan, tapi over the store. Nah, ternyata setelah saya menggunakan produk base skin, ini hasil yang saya rasakan pada kulit wajah saya ini benar-benar luar biasa. Nah, tapi sebelum saya share apa saja, ya, saya akan mencoba untuk men-sharingkan mengapa kita harus memilih base skin, mengapa saya akhirnya jatuh hati dan memilih base skin. Yang pertama sih, itu diformulasikan khusus untuk kulit Asia. Nah, kalau untuk kulit Asia, formulasinya jelas lebih cocok ya dengan kita ya, daripada formulasinya untuk kulit yang di ras Eropa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini telah diuji secara dermatologis oleh Clinical Trial Center for Bioindustry di Universitas Samyong Korea dan sudah terbukti secara klinis efektivitasnya. Nah, kita tahu semua ya sekarang bahwa Korea ini juga salah satu negara yang produk-produk skincare-nya ini memang sudah teruji secara klinis. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya, penelitinya ini telah berpengalaman lebih dari 50 tahun di bidang perawatan wajah. Kemudian sertifikasinya bebas alergi oleh Elite Company Korea. Dan yang paling penting juga menggunakan bahan-bahan alami yang terbaik dengan memanfaatkan kekuatan antioksidan. Dan antioksidannya ini adalah atau sektor antioksidan sistem. Nah, kalau kita di luaran sana, itu antioksidannya itu mungkin hanya 1, 2, atau mungkin maksimal 3. Tapi di produk base skin, ini kita punya 6 antioksidan. Apa saja itu? Nanti akan kita pelajarin bersama-sama. Kemudian, base skin ini adalah satu-satunya produk di dunia yang menggunakan atau yang mengandung B2O dan 7B kompleks ya. Jadi ini juga hak paten dari base skin. Kemudian bebas dari bahan-bahan berbahaya dan pengawet kimiawi. Iya dong ya, jangan sampai kita menggunakan satu produk kosmetik atau skincare ini yang ada bahan pengawetnya. Tentunya nanti ada efek samping dan efek buruknya untuk kulit wajah kita. Dan kemudian juga tidak diuji pada hewan. Jadi pengujiannya ini pada manusia. Jadi jelas dong struktur kulitnya itu adalah pada kulit manusia. Nah, next Kak Egi.